guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya berada di showroom Aneka Warna dalam rangka grand launching dari mesin Flying Galvo Uniconex. Bersama dengan saya Bapak Ari Solistio, Product Manager dari Divisi Sublim Aneka Warna. Kita ingin korek-korek ya informasi tentang mesin terbaru ini. Nah, baik, Pak, apa kabarnya, Pak? Baik, Pak. Saya lihat ini mesin keren banget ya. Ini mesin yang pertama kali ya di launching di Aneka Warna ya untuk divisi. Tapi untuk Uniconex ini kita sudah pegang sekitar 4-5 tahun. Oh, udah lama juga. Udah ya? lama untuk merek atau brand Uniconex-nya sendiri gitu. Nah, tapi untuk brand atau tipe yang laser Uniconex Galvo ini baru launching di bulan Februari ini. Oh, jadi gitu. bener-bener fresh ya dari. Fresh Okay. gitu. Nah, kalau untuk di Cinanya sendiri, apakah memang dia ini baru atau memang sebenarnya sudah lama? Ya, kebetulan di Cina ini pengembangan teknologinya ini sudah 1 tahun berjalan ya. Gitu. Baru sebenarnya saya ingin mengenalkan teknologi ini di tahun 2022. Oke. Ya, karena kemarin terhambat ada beberapa kendala di Cinanya sendiri. Mesin ini baru bisa dikirim di akhir Januari. Oke. Gitu. Nah, kalau secara spesifiknya, Pak, sebenarnya mesin ini fungsinya apa dan tujuannya seperti apa dan segmentasinya untuk ke mana, Pak? Nah, ini kita mencoba menjawab kebutuhan pasar ya. Gitu. Jadi mesin ini lebih tepatnya untuk beberapa pemain sublim yang kapasitasnya sudah besar atau melebihi dari 250 print per jam. Gitu. Jadi mereka mempunyai hambatan bottleneck di produksi, apalagi di cutting. Kalau misalkan saya sempat survei ke beberapa customer, itu ada beberapa kendala yang mereka hadapi di produksi. Setelah print, setelah print press sebelum ke jahit, itu pasti ada kendala di cutting. Oke. Nah, akhirnya masa produksinya jadi lebih lama, lebih panjang. Nah, dengan mesin ini akan membantu proses cutting yang mereka lakukan. Nah, di samping itu juga, selain untuk cutting pola, mesin ini bisa untuk cutting yang spesifik ya, pola-pola spesifik yang kecil-kecil, detailing istilahnya gitu, secara akurat dan cepat. Ya, saya pernah ya ke tempat percetakan ya, printing sublim ya. Daerah Solo ya. Iya. Saya nggak sebutin lah, nggak enak. Okay. Tapi di video YouTube ada di Print Graphic Channel. Itu bottleneck memang ya. Betul. Dan butuh banyak orang. Betul sekali. Jadi tumpukan digunting secara manual yang saya lihat. Ya, jadi kita ingin mencoba mengenalkan tradisi baru, gitu. Mindsetnya digeser. Kita tidak merubah, tapi menggeser mindsetnya supaya mereka mengenal satu hal yang baru yang mungkin jadi produk baru nantinya, gitu. Karena gini, untuk Galvo sendiri, gitu. Ini pengembangan dari cutting laser yang sebelumnya. Teknologinya juga dibikin sedemikian rupa supaya bisa mencapai kecepatan dan akurasi yang tinggi. Sehingga pada saat mereka menghadapi problem untuk kapasitas yang lebih banyak, seperti cutting hijab nih, kalau misalkan mereka biasanya dalam satu pola, satu piece itu mengerjakan 6-7 menit, di sini mudah-mudahan bisa dikerjakan dalam 30 detik. Jadi perbandingannya bisa jauh sekali. Sehari mungkin mereka bisa mengerjakan hanya 1 roll, yang ini mungkin beberapa roll, gitu. Ini menarik ya. Iya. Jadi untuk kalau mengatasi untuk manual, itu tadi. Pak. Kalau manual ya, itu kan pakai gunting, Pak. Betul. Dan itu pun ya namanya gunting, kita hanya bisa menggunting lurus. Betul. Ya kan, untuk produk yang kebetulan saya kunjungi waktu itu cetak jersey, produk produksi jersey yang memang lebih banyak potong-potong lurus saja gitu. Betul. Nah, untuk dengan mesin ini apakah bisa lebih beragam nggak? Bisa. Oh iya. Gitu. Salah satu contohnya gini, di mesin cutting yang lain itu tidak bisa menciptakan cutting breath hole ya. Breath hole itu lubang-lubang yang ada di baju jersey untuk nafas, gitu, atau untuk membuang keringat ya. Betul. Jadi sehingga pernafasan kulit atau keringat itu bisa cepat kering gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu yang bisa diandalkan di mesin ini. Ya, sementara untuk mesin-mesin cutting lain yang modelnya masih konvensional, itu akan memakan waktu lama gitu untuk bikin. Kalau yang konvensional pakai apa tuh, Pak? Nah, saya memang pernah punya jersey yang mungkin jersey brand yang original. Betul. Itu memang udah ada
apa ya, banyak Ya, lubang-lubang itu. lubang-lubang itu kan Iya. gitu. Itu maksudnya itu mereka menjadi daya jual beli tersendiri ya. Kalau sudah dikasih accent lubang begitu, seolah-olah itu sudah menjadi teknologi yang lebih canggih lah dari fashion gitu ya, gitu. Karena mempermudah menguapnya mengeringkan pakaian dari keringat ya, gitu. Pakaian tidak dalam kondisi basah yang cukup lama, cepat kering dan enak dipakai. Nah, bedanya dengan mesin-mesin yang lain, mesin-mesin yang lain itu masih mengadopsi teknologi mesin cutting akrilik, gitu. Jadi mereka tidak dibutuhkan kecepatan, Oke. tapi mereka dibutuhkan power yang besar untuk cutting beberapa media yang tebal. Oke. Itu. Nah, Galvo sendiri sebenarnya mengadopsi teknologi marking atau grafir. Nah, di situ sudah diciptakan teknologi yang bisa grafir atau marking secara cepat dan akurat. Nah, cuman di sini ditambahkan power supaya dia bisa cutting. Nah, bedanya dengan teknologi yang sebelumnya itu seperti itu. Jadi, memang teknologinya jauh berbeda ya gitu. Dan peruntukannya juga ini berbeda juga. Walaupun ada beberapa hal yang bisa dikerjakan di mesin ini dan di mesin sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kelihatannya memang difokuskan untuk cetak, ya bukan sorry, kebiasaan cetak. Ini untuk Cutting. bahan ya, Betul. bahan. Kalau misalnya di luar bahan, Ya. kertas misalnya, itu bisa nggak? Kertas bisa. Oh bisa ya. Kertas bisa. Sebenarnya gini, teknologi ini dulu banyak dipakai untuk bikin kertas undangan. Oke ya. Ya, kertas undangan, terus polyflag gitu. Karena dia tidak membutuhkan daya yang cukup besar untuk cutting. Kayak kiss cutting ya. Betul, kiss cutting. Sehingga cuttingnya cukup tipis-tipis saja gitu. Tapi dengan berkembangnya teknologi kita bisa dipasangkan di meja yang besar, disatukan dengan teknologi aksis X dan Y, sehingga si Galvo-nya ini bisa bergerak. Sebenarnya Galvo ini teknologinya dia hanya diam di tempat gitu. Jadi sinar laser yang bergerak gitu. Tapi dengan ditambah pergerakan X dan Y, dia bisa bergerak segala arah. Sehingga areanya bisa lebih besar. Gitu. Kalau yang dulu rata-rata maksimal di bawah 1 kali 1 meter atau 1 meter persegi. Sekarang sudah bisa 1,8 kali 1,5 meter persegi. Nah ini pertanyaan sederhana Pak. Oke. Mungkin orang-orang yang nonton YouTube dan grafik ini mungkin pengen tahu juga. Galvo itu apa sih Pak? Galvo, kenapa disebutnya Galvo? Ya, Galvo itu nama teknologinya sendiri. Oh memang nama teknologi itu Nama sendiri teknologi ya? sendiri. Kita bisa cari sumber di internet lah, gitu. Beberapa desain Galvo. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, emang Galvo itu teknologinya dari marking, laser marking, Oke. atau laser grafir. Mereka tidak membutuhkan daya yang besar, hanya untuk menciptakan efek gambar ya, gitu, menggunakan sinar laser. Kalau dulu Bapak bisa sering lihat ada tumbler Nah ya. yang warna hitam, kita bisa bikin efek logo, nama gitu kan. Nah, itu seperti itu. Tapi ini dengan ditambahnya power yang lebih besar, dia sehingga bisa menggunakan desain dari file untuk cutting. Jadi dia sifatnya bukan sekedar motong biasa ya, tapi Betul. juga bisa menciptakan desain-desain unik. Desain-desain gitu. Jadi kita tinggal bikin desain ya serumit apapun desain ini bisa dikerjakan oleh mesin cutting ini. Otomatis ini bisa meningkatkan pangsa ya, pangsa pasar nggak cuma jersey aja, tapi juga mungkin hijab yang mungkin menggunakan ornamen. Betul sekali. Cutting gitu. Itu. Menarik Jadi sekali. kita tidak akan merusak pasaran yang sudah ada, gitu. Tapi menciptakan pasar baru. Menciptakan karya-karya yang menarik, yang Iya, sulit supaya, yang dilakukan. betul, tanpa supaya mesin. pemain jersey ini lebih berinovasi. Ya, itu yang kita butuhkan kan, gitu. Inovasinya tetap berjalan, mereka juga otomatis pasarnya juga akan lebih besar ya, gitu. Kalau misalkan ada produk-produk baru, kenapa enggak, gitu kan, gitu. Ya kenapa kita harus tertahan di satu produk yang itu saja selama jangka waktu yang lama. Sementara di Cina sana mesin Galvo ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Oke. Gitu. Jadi kita mencoba memasukkan inovasi baru ke pasar Sublime Indonesia.
Saya rasa harusnya dari kemarin-kemarin ya. Harusnya. Karena sekarang kan industri aparel makin besar ya, makin Betul, banyak Pak. sekali bertumbuhan. Betul. Dan ini masuknya mesin ini tepat sekali. Ya, Betul. terbukti saya pernah kunjungan ke percetakan, Iya. ya kan, tempat produksi aparel itu belum punya, saya lihat belum punya mesin ini. Dan Banyak dia sekali. masih manual Iya. dan butuh banyak orang, Pak. Butuh banyak orang. Iya. Ini bukan dalam artian kita ingin memangkas karyawan, tidak ya gitu. Justru karyawannya itu nanti jadi lebih pintar Saya rasa kalau dengan itu mungkin mempelajari mesin ini. pola pikirnya beda, Pak. Pola Beda. pikir pengusaha pikiran bagaimana mengurangi orang gitu kan. Itu memang kembali lagi ke tiap individu ya. Iya, iya. Tapi memang kita nggak bisa menolak teknologi. Pasti akan selalu ada Betul. perkembangan baru. Karena gini, selama ini yang bergerak di bidang bisnis sublim, rata-rata mereka maklun untuk cuttingnya. Oke. Atau diambil sama penjahit. Ya. Jadi jahit plus cutting. Jadi mereka tidak punya mesin cutting, gitu. Tapi dengan adanya mesin dengan kapasitas tinggi ini, gitu, mereka bisa mulai mencoba. Oh ternyata kenapa kita tidak atasi bottleneck-nya itu di produksi sendiri gitu. Oke. Karena begitu kita maklun ke orang lain, itu pasti ada antrian, Pak. Mengerti. Saya Iya. udah langsung oke, ini pangsanya udah jelas dan Betul. menarik. Dan bagi para pemain aparel, terutama untuk yang level industrial ya, Iya. ini kayaknya wajib dimiliki nih Iya. mesin ini. Karena apa? Karena mungkin nggak cuma cutting potong biasa, tapi bisa menciptakan ornamen-ornamen unik Betul. ya, untuk meningkatkan Gitu. nilai jual. Seperti yang saya tadi bilang, basic teknologinya dari laser marking. Gitu. Laser marking itu seperti kita tahu lah, marking untuk tumbler, grafir untuk ya casing handphone. Dulunya kan dipakai untuk seperti itu kan. Ya, tapi ternyata mesin itu bisa dipakai untuk mesin cutting. Oke. Gitu. Jadi aplikasinya luas. Gitu. Nah, pastinya penonton ingin tahu ya, ini yang paling mendasar sekali ya. Ya. Bagaimana bisa memiliki mesin ini dan berapa harganya? Kalau Ya. boleh tahu harganya ya. Biasanya hal yang paling menarik tentang produk itu orang penasaran tentang harga, Pak. Oke. Kalau untuk memiliki mesin ini mungkin pemirsa di sana bisa melihat, bisa coba datangi Aneka Warna. Langsung ya. Ya, langsung saja ke kantor Aneka Warna. Itu kita punya 8 cabang di Indonesia. Di seluruh Jawa, kota-kota besar ada semua. Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya. Kemudian di Pontianak, Sumatera pun juga ada. Nah, mungkin nanti kita bisa bantu. Oke. Gitu. Untuk masalah teknis, jangan khawatir. Kita punya tim teknis yang handal. Ada ya, selalu ya purna Setiap jual ya. servisnya. betul, servis. Dan kemudian mesin ini juga ada garansi. Wah, garansinya Gitu. berapa lama tuh, Pak? Garansinya 1 tahun. Oh, saya tahu. Ya, untuk bagian elektronik. Gitu. Untuk mekanikal itu tidak berlaku garansi karena itu akan termakan oleh usia dan pemakaian. Seperti itu. Dan untuk masalah harga mungkin bisa dihubungi langsung ke Aneka masih Warna. ya? Oke, Mohon maaf, oke. saya belum tidak bisa. terbuka ya? Oke. Ya. Oke, nanti untuk harga kalau masih penasaran bisa kontak langsung ya di keterangan di bawah ya, di Ya, bawah PT video. Aneka Warna Indah Indonesia. Ya. Oke. Tapi saya rasa ya kita tahu lah mesin ini sangat multifungsi dan pasti harganya sesuai dengan kemampuannya. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak Ari Sama-sama, atas Pak. informasi detailnya Ya. luar biasa. Mudah-mudahan sukses selalu, Ya. penjualannya juga laris. Siap. Demikian guys video tentang Uniconex Galvo Laser ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Thank you. Bye.